Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trianggun Mutia dengan NIM 2025 0301 047. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang ada di sesi 2, yaitu Ragam Bahasa Indonesia. Latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia memiliki berbagai variasi yang disebut ragam bahasa. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan situasi, tujuan komunikasi, media, serta hubungan antara pembicara dan lawan bicara. Memahami ragam bahasa penting agar komunikasi berlangsung secara efektif, sopan, dan sesuai dengan konteks. Di sini ada pengertian ragam bahasa, itu ada menurut Bahman dan menurut Minto Rahayu. Yang pertama, menurut Bahman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya, yang dipengaruhi oleh topik pembicaraan, hubungan pembicara dengan lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta media komunikasi. Dan yang kedua ada menurut Pinto Rahayu. Ragam bahasa terjadi karena adanya perbedaan wilayah, pemakaian bahasa, dan karakteristik penutur. Walaupun beragam, semuanya tetap mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Ragam bahasa menurut media. Menurut media atau sarana yang digunakan, ragam bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan digunakan melalui ujaran secara langsung sehingga dapat dibantu dengan intonasi, lafal, gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Sebaliknya, ragam tulis disampaikan melalui tulisan sehingga penyampaian makna bergantung pada ketepatan penggunaan ejaan, tanda baca, serta struktur kalimat. Dan di sini ada ciri-ciri ragam lisan dan ragam tulis. Pertama, ciri-ciri ragam lisan. Satu, memerlukan lawan bicara. Dua, dipengaruhi situasi. Tiga, menggunakan intonasi. Empat, cepat dalam penyampaian. Lima, dapat dibantu gerakan tubuh. Dan keenam, kesalahan dapat langsung diperbaiki. Lalu ada ciri-ciri ragam tulis. Satu, tidak memerlukan lawan bicara. Dua, bersifat objektif. Tiga, menggunakan tata bahasa yang benar. Empat, struktur kalimat jelas. Lima, menggunakan ejaan resmi. Dan enam, tidak dibantu ekspresi. Ragam bahasa menurut pendidikan. Menurut tingkat pendidikan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku digunakan dalam situasi resmi seperti karya ilmiah, laporan, seminar, pidato, dan surat resmi. Sementara itu, ragam tidak baku digunakan dalam komunikasi sehari-hari seperti percakapan dengan teman, di pasar, atau dalam acara hiburan. Dan ciri-ciri ragam baku, satu, mantap, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, dinamis, dapat berkembang mengikuti kebutuhan bahasa. Tiga, cendekia digunakan untuk menyampaikan gagasan secara logis dan sistematis. Dan empat, seragam memiliki aturan yang sama sehingga dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Ragam bahasa menurut bidang wacana. Berdasarkan bidang wacana, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah digunakan dalam kegiatan akademik seperti penelitian, ceramah, dan penulisan karya ilmiah. Sementara itu, ragam populer digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan tulisan yang ditujukan kepada masyarakat umum. Ciri-ciri ragam ilmiah, satu, menggunakan bahasa Indonesia baku, dua, menggunakan kalimat efektif, tiga, bersifat objektif, empat, menggunakan istilah yang lugas, lima, menghindari makna ganda, dan enam, memiliki hubungan yang runtut antar paragraf. Ragam bahasa menurut cara pandang penutur. Menurut cara pandang penutur, ragam bahasa terdiri atas ragam dialek, ragam terpelajar,
ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Pemilihan ragam bahasa dipengaruhi oleh latar belakang penutur, tingkat pendidikan, hubungan dengan lawan bicara, dan situasi komunikasi. Contohnya, dialek. Gue udah baca itu buku. Terpelajar, saya sudah membaca buku itu. Resmi, saya sudah baca buku itu. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa meliputi ragam politik, hukum, sosial, fungsional, jurnalistik, dan sastra. Setiap ragam memiliki ciri khas sesuai dengan bidang penggunaannya, sehingga pilihan kata dan gaya bahasa yang digunakan juga berbeda. Penjelasan ragam berdasarkan topik. Politik digunakan dalam penyampaian kebijakan pemerintah, hukum menggunakan kalimat yang jelas dan rinci, sosial disesuaikan dengan hubungan antar penutur, fungsional digunakan sesuai profesi atau bidang pekerjaan, jurnalistik bersifat singkat, padat, jelas, dan objektif, sastra bersifat kreatif, imajinatif, dan menggunakan makna konotatif. Ragam bahasa menurut situasi pemakaian. Menurut situasi pemakaiannya, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam resmi dan ragam tidak resmi. Ragam resmi digunakan dalam kegiatan formal seperti rapat, seminar, dan surat dinas. Sebaliknya, ragam tidak resmi digunakan dalam percakapan sehari-hari bersama keluarga atau teman. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menggunakan bahasa sesuai dengan situasi serta mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Dalam situasi resmi digunakan bahasa baku, sedangkan dalam situasi tidak resmi dapat digunakan bahasa yang lebih santai selama tetap mudah dipahami. Dan terakhir ada kesimpulan. Ragam bahasa merupakan variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan media, pendidikan, bidang pembicaraan, cara pandang penutur, dan situasi komunikasi. Penggunaan ragam bahasa yang tepat akan membuat penyampaian informasi menjadi lebih efektif serta menunjukkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya dan banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.